Lah kenapa Allah bersumpah demi hari kiamat? Ini untuk menunjukkan bahwa hari kiamat ini merupakan sesuatu yang pasti terjadi, sekaligus membantah keyakinan orang yang tidak pernah percaya bahwa setelah kematian nanti akan ada kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin tasliman katsira. Faya ibadallah, faya ayyuhal mustami'un al-kiram, para hadirin hadirat, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib kita syukuri. Dengan bersyukur, Allah menjanjikan akan ditambah nikmat itu. Ini sudah jaminan dari Allah. Sesuai dengan firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku pasti tambah. Ini sudah jaminan dari Allah. Kita bersyukur, Allah akan menambah. Dan tambahannya sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita terima sekarang. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin an'amallahu ni'matan summa yaqulu alhamdulillah." Tidaklah seseorang yang Allah beri satu kenikmatan kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, illa a'tahu afdala mimma akhadha, kecuali pasti Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih utama daripada yang diterima sekarang. Jadi kita dapat nikmat dari Allah apapun, minimal syukurnya dengan ucapan alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Dapat rezeki meskipun tidak seberapa, alhamdulillah. Bisa datang ke pengajian, ini nikmat dari Allah, alhamdulillah. Punya kendaraan, alhamdulillah. Termasuk Allah kasih istri dan anak, alhamdulillah. Biar apa? Ditambah oleh Allah, Pak. Ya, biar ditambah nikmat yang jauh lebih baik daripada yang kita terima sekarang ini. Adapun pembicaraan kita di waktu yang terbatas, kita melanjutkan surat yang baru, yakni surat Al-Qiyamah. Namun sebelumnya kita perlu memahami, Quran seringkali mengulang-ulang satu persoalan, terutama berkaitan dengan kehidupan di akhirat, tentang kiamat. Surat-suratnya
banyak menceritakan tentang kehidupan setelah kematian. Dan ini diulang bertujuan supaya semakin membuat kita memahami, tertanam di dalam hati dan menimbulkan ketakutan kepada Allah. Sehingga tidak benar kalau umpama pengulangan membuat kita jenuh dan bosan. Apalagi sudah merasa tahu saya kok ini lagi temanya. Ini ayat Allah yang mengulang. Kalau umpama kita ambil satu permisalan yang sering menonton televisi, itu kan sering ditayang mempromosikan satu produk, iklan-iklan di TV diulang terus. Nanti diulang dalam sehari bisa puluhan kali. Tapi kita kan tidak jenuh. Walaupun tidak butuh sekarang, yang mempromosikan satu produk, mereka tahu pengulangan itu bertujuan untuk menanamkan di pikiran penonton, sehingga kita sudah tertanam produk apapun itu, produk yang paling lama, terutama yang paling pertama, itu susah kita hilangkan, Pak. Contohnya Aqua ya. Nah sekarang orang susah menghilangkan Aqua. Mau beli minuman yang disebutkan beli Aqua, padahal mereknya bukan Aqua lagi. Karena sudah tertanam sejak awal Aqua, nanti diulang lagi iklannya Aqua, tertanam. Nah, sebenarnya yang ditayang ulang produk-produk yang diiklankan itu sebenarnya mencontoh metode Al-Quran, pengulangan ayat berkaitan dengan tema-tema hari kiamat, supaya tertanam betul di pikiran, di hati kita. Dan yang paling penting memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita merasa jenuh, bosan, kok ini lagi temanya, ini lagi temanya. Berarti Quran tidak memberikan pengaruh terhadap keyakinan dan ketakutan. Para jamaah, kita langsung masuk pada ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah berfirman yang artinya, aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesal. Allah ketika menyebut sesuatu untuk bersumpah, dan sesuatu itu menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Ini Allah bersumpah menyebutkan sesuatu itu kan haknya Allah. Sedangkan makhluk, hamba kalau bersumpah yang disebut mestinya harus Allah. Kalau umpama selain daripada Allah yang dia sebut ketika bersumpah, itu masuk sebuah kesalahan. Sebagaimana hadis Rasul bersabda, man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat satu kesyirikan. Meskipun bukan syirik akbar, tapi sebuah kesalahan, syirik kecil. Sebab orang-orang musyrikin pada zaman dahulu di tanah Arab, mereka juga bersumpah menyebut Allah. Abu Jahal itu kalau bersumpah kadang menyebut wallahi, demi Allah. Tapi juga kadang menyebut selain daripada Allah, berhala-berhalanya. Wal Hubal, wal Lata, wal Uzza, demi patung Hubal, demi patung Lata, Uzza dan yang lainnya. Nah ini sebuah kesyirikan karena menyamakan antara Allah
dengan makhluk dalam bersumpah. Sedangkan kita yang beriman ketika bersumpah hanya Allah saja. Wallahi, boleh sigahnya menggunakan waw qasam, wallahi atau tallahi atau billahi. Ini namanya harful qasam, yang disebut Allah, jangan selain Allah. Lah sedangkan Allah ketika bersumpah menyebut lainnya makhluk, itu karena memang haknya Allah. Termasuk ini, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah demi hari kiamat. Yang kita tahu wassama'i wattariq, demi langit dan demi sesuatu yang turun pada malam hari. Wal asri, demi waktu dan yang lainnya. Lah kenapa Allah bersumpah demi hari kiamat? Ini untuk menunjukkan bahwa hari kiamat ini merupakan sesuatu yang pasti terjadi, sekaligus membantah keyakinan orang yang tidak pernah percaya bahwa setelah kematian nanti akan ada kehidupan. Orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada hari kiamat, otomatis tidak percaya kepada kebangkitan. Dan alhamdulillah kita termasuk percaya, beriman. Bahkan ini bagian daripada rukun iman. Kan pernah disampaikan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat duduk di masjid Nabi bermajelis, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian putih, rambutnya putih, bersih, tidak nampak, seperti orang baru datang perjalanan. Tapi para sahabat tidak tahu siapa orang ini. Datang langsung di depan Rasul, duduk, menyentuhkan lututnya dengan lutut Rasul. Lalu berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Rasul langsung bersabda, al-Islamu an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu, kata Nabi, kamu bersyahadat tiada ilah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, engkau menegakkan sholat, engkau membayar zakat, engkau berhaji, engkau berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji jika engkau mampu. Kata orang tadi, sodakta, benar engkau. Lah para sahabat yang awalnya heran tiba-tiba datang duduk di depan Rasul, semakin menambah keheranannya, siapa orang ini? Ketika bertanya dijawab malah membenarkan, siapa orang ini? Lalu berkata lagi, akhbirni anil iman, sekarang jelaskan kepadaku tentang iman. Nabi bersabda, al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, terhadap hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk. Nah, kalau ini disebut dengan rukun iman. Yang pertama disebut dengan rukun Islam. Alhamdulillah kita yakin, Pak. Maka Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah, demi hari kiamat. Ini sekaligus membantah orang yang tidak percaya hari kiamat. Allah tegaskan demi hari kiamat. Kita yang percaya haruslah menambah ketakutan. Lalu selanjutnya kata Allah, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang menyesal. Tafsir mengatakan jiwa yang menyesal, baik orang beriman maupun yang tidak beriman, setiap jiwa nanti pada hari kiamat akan menyesal.
menyesali perbuatannya ketika di dunia. Ini diantara tafsirnya ini. Baik jiwa yang baik maupun jiwa yang buruk sama-sama akan menyesali perbuatannya ketika di dunia. Cuman perbedaannya, kalau jiwa yang buruk menyesali perbuatan buruknya. Kenapa? Nanti akan mengatakan, lau fa'altu kaza wa kaza, kenapa saya tidak melakukan ini, saya lebih baik melakukan itu. Saya tidak sholat, lebih baik saya sholat. Dia menyesali, Pak, karena melanggar aturan Allah. Sedangkan yang berbuat baik, jiwa yang berbuat baik akan menyesali kenapa tidak sempurna ketika melaksanakan perbuatan amal-amal soleh. Yang ke masjid berjamaah, kenapa saya sering terlambat? Yang sedekahnya kurang rajin, nanti akan menyesal, kenapa di dunia saya punya harta banyak kok tidak memberikan sedekah yang banyak. Karena tahu pada hari kiamat pahala itu akan didatangkan. Kan hadisnya kata Nabi, semua amal soleh pada hari kiamat akan datang kepada Allah. Yu'ta bil a'mali yaumal qiyamah, datang amal-amal perbuatan kita kepada Allah hari kiamat. Solat datang, berkata, Rabbi ana solat, ya Allah aku solat. Kata Allah, innaki alal khair. Datang puasa, ya Allah aku puasa, innaka alal khair. Kata Allah, engkau baik-baik saja. Semua amal soleh kita datang untuk apa? Untuk berjumpa dengan siapa yang mengamalkan ketika di dunia. Lah, yang beramal, orang-orang beriman yang beramal nanti menyesali kenapa amalnya di dunia kok sedikit. Kenapa kok tidak betul-betul beribadah dengan hebat, bersungguh-sungguh kepada Allah. Ya mungkin diantara kita, Pak, yang ngaji duduk di belakang misalkan, Pak ya, mestinya kan di depan karena pahalanya jauh lebih besar. Cek mungkin nggak munsingan malaikat nyatet, Pak, setuju iada menikah misalkan inilai oleh sanga ke ngantuk, arah ngantuk rah, catat balik sangat tetinem misalkan gitu. Yang duduk paling belakang ini dapat 5 ini, misalkan kan, misalkan. Nah nanti ketika hari kiamat ditayang ulang amal-amalnya kok tidak sempurna, menyesali. Nah ini yang dimaksud dengan la uqsimu bin nafsil lawamah, demi jiwa yang menyesal nanti pada hari kiamat, baik perbuatan yang buruk maupun perbuatan yang baik akan disesali oleh manusia. Cuman perbedaannya, orang yang beriman menyesali kenapa tidak betul-betul menyempurnakan amal-amal solehnya, sedangkan orang yang tidak beriman menyesali kenapa tidak beriman. Ini satu tafsir. Tafsir yang lainnya ini dari Ibnu Abbas, khusus orang yang tidak beriman, yang menentang kepada Allah, ahlul maksiat, mereka nanti akan beriman kepada Allah, akan menyesali perbuatannya. Kata tafsir di sini menjelaskan makna yang kedua, tafsir dua-duanya, tafsir pertama maupun yang kedua itu sama sebenarnya, Pak. Kalau orang beriman, amal-amal solehnya menyesali karena tidak sempurna, tidak hebat. Sedangkan yang tidak beriman menyesal kenapa tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia menyangka bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya? Kalau beriman sudah pasti meyakini nanti akan dikembalikan tulang kita yang sudah hancur jadi tanah, bermula dari tulang ekor, kata Nabi. Ketika hari kiamat trompet yang ketiga ditiup, yaitu trompet kebangkitan, yang sudah hancur tulangnya, badannya yang sudah menjadi abu nanti akan bertumpu, bermula dari tulang ekor menjadi utuh lagi badannya, dan
ruhnya dipertemukan sesuai dengan firman Allah, wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa dipertemukan kembali. Nah, sedangkan yang tidak beriman, tidak percaya hari kiamat, ini kata Allah, ayahsabul insan allan najma'a idhamah. Apakah manusia menyangka kami tidak akan membangkit, tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya yang sudah hancur? Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bala, bahkan kata Allah, qadirin, ini hal, dalam ilmu nahwu namanya hal, menjelaskan dari najma'u, kami akan mengumpulkan, bala qadirina, bahkan kami mampu, ala an nusawwiya banana, untuk menyempurnakan, membangkitkan, menyempurnakan kembali, termasuk jari-jarinya yang sudah hancur, banana, jari-jarinya, semuanya yang sudah hancur dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak beriman tidak meyakininya, justru menanyakan apakah manusia yang hancur tulangnya akan dikembalikan, dihidupkan kembali. Nah, pertanyaan ini bukan berarti bingung, tapi pertanyaan mengejek atau menolak. Allah menegaskan, bala qadirin ala an nusawwiya badana, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Kata Allah, bahkan manusia ingin berbuat dosa di depannya. Maksud di depan itu di depan hari kiamat, artinya menjelang hari kiamat manusia selalunya ingin berbuat dosa, ingin melakukan berbagai macam pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyaklah manusia sadar atau tidak melakukan pelanggaran itu. Ya mungkin juga diantara kita ada, Pak, sadar atau tidak, tapi hati kita tidak ingin melanggar. Hati kita sebenarnya tidak ingin melanggar, cuman hawa nafsu kadang membuat kita lupa, sehingga terjadilah yang namanya pelanggaran. Kan banyak ya, capek bekerja siang hari, ketika ada panggilan azan tidak segera berangkat ke masjid, sehingga untuk sholat tepat waktu malah diundur. Ini kan sebuah pelanggaran, tidak sholat tepat waktunya, mengakhirkan waktu karena capek kan, hawa nafsunya lebih besar, sampai mengalahkan ketakutannya kepada Allah. Walaupun kita yang beriman tidak ingin melanggar kepada Allah, cuman kadang hawa nafsu membuat kita lupa, sehingga terjadilah yang namanya pelanggaran. Lalu orang yang tidak beriman inginnya melanggar, namanya pelanggaran terhadap agama, Pak. Maka Allah menegaskan, liyafjuru amamah, ingin melakukan perbuatan dosa, yakni menjelang hari kiamat. Karena kita hidup di dunia sekarang ada di akhir zaman, menjelang hari kiamat. Bahkan kata Allah, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, dia malah bertanya kapan hari kiamat. Ini bukan berarti penasaran, Pak. Tafsir mengatakan pertanyaan ini karena memang bentuknya, karena memang menolak, bertanya karena menolak kapan si hari kiamat itu, tidak ada. Sama dengan ayat yang lain Allah menegaskan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ayat yang lain Allah berfirman, orang-orang musyrikin mereka berkata, kapan janjinya hari kiamat kalau kalian betul. Nah, bertanya ini bukan berarti penasaran, tapi karena memang tidak beriman, tidak percaya. Cak mungkin semakin meledek lah, cengece, Pak. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mereka mungkin tidak beriman, tapi Allah menjelaskan selanjutnya, fa iza bariqal basar, kiamat itu akan terjadi
apabila bariqal basar, menjadi terkejut atau terbelalak mata. Kenapa mata terbelalak? Karena tiupan yang pertama oleh malaikat Israfil, tiupan yang mengagetkan, maka takerjet, terbelalak mata itu. Tentu saja orang-orang yang menyaksikan terjadinya hari kiamat, yang masih hidup di saat itu, dan orang-orang yang semacam ini disebutlah kata Nabi syirarun nas, manusia yang paling buruk. Sabda beliau, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada seburuk-buruk manusia. Sebab di saat itu tidak ada lagi orang yang beriman, bahkan tidak kenal dengan Allah, tidak tahu siapa yang disembah, taunya kemaksiatan, taunya kekufuran. Kalau sekarang kan belum, Pak ya. Kita sekarang zamannya masih banyak orang ngaji, walaupun banyak juga kemaksiatan. Dan akan terus berlanjut, zaman ini akan semakin rusak. Itu sabda Nabi juga. Kata beliau, la ya'ti zaman illa walladzi ba'dahu syarrum minhu, tidak akan datang satu zaman kecuali setelahnya semakin rusak. Sekarang ini masih banyak orang-orang baik, tapi semakin hari orang baik, orang soleh meninggal. Para ulama dicabut ruhnya oleh Allah, meninggal. Akan diganti pelan-pelan dengan orang-orang yang buruk. Sampai akan datang suatu masa, kata Nabi, akan datang suatu masa yang orang-orang tuanya hanya mengatakan la ilaha illallah, taunya cuma la ilaha illallah, tapi mereka tidak tahu sholat, tidak tahu zakat, tidak tahu puasa, tidak tahu haji, tidak tahu apa-apa. Cuman mereka mengatakan adrakna aba'ana yaqulun la ilaha illallah, kami hanya mendapati orang tua kami mengatakan la ilaha illallah, tidak tahu apa-apa, yang lain tidak tahu, Pak. Cuman taunya la ilaha illallah. Ini masih lebih baik. Di zaman kejahilian, di zaman itu orang yang mengatakan la ilaha illallah masih lebih baik karena percaya kepada Allah. Tapi kalau sudah menjelang hari kiamat semakin dekat, yang mengatakan la ilaha illallah sudah nanti akan mati, wafat, yang tersisa orang yang tidak kenal sama sekali kepada Allah. Nah, kalau terjadi kiamat kepada mereka, kata Allah, faida bariqal basar, apabila mata terbelalak karena kagetnya ditiup trompet oleh malaikat Israfil. Terus kata Allah, wa khasafal qamar, dan bulan terhenti cahayanya atau padam. Wa khasafal qamar, dan menjadi padam bulan. Kalau sekarang kita melihat bulan memantulkan cahaya, nanti bulan tidak akan bercahaya kalau terjadi kiamat. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, tidak hanya itu, bulan dan matahari disatukan oleh Allah. Bulan bersatu dengan matahari. Tidak hanya bersatu, oleh Allah akan digulung. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, ketika disatukan dengan bulan digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berhamburan jatuh, langit pecah. Idza sama'un fatarat, terbelah langit, bumi berguncang seguncang-guncangnya. Ini namanya tiupan yang mengagetkan. Maka pantaslah kalau mata terbelalak. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dikumpulkan bulan, matahari dan bulan, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu manusia kebingungan, mau lari tidak ada tempat untuk bersembunyi. Yaqulul insan yauma idzin ainal mafar,
Kata Allah, manusia di saat itu berkata, kemana, di mana kita bersembunyi, mau kemana kita berlari? Tidak ada tempat pelarian, Pak. Karena apa? Malaikat menunggu. Lari ke barat, ditunggu oleh malaikat, dipukul. Lari ke timur, ditunggu malaikat, dipukul. Belum lagi buminya berguncang. Gunung-gunung terlepas dari bumi, berhamburan seperti kapas. Ini tidak bisa kita bayangkan. Kata Allah, kalla la wazar. Sekali-kali tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk berlari. Mau kemana kita? Buminya yang kita tempati sekarang nanti akan hancur, akan berguncang. Nah, itulah yang oleh Allah dalam ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah, Rabb kalian. Sesungguhnya guncangan hari kiamat sesuatu yang sangat dahsyat. Kapan? Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kamu akan melihat seorang perempuan yang sedang menyusui bayinya, sayang kepada anaknya, langsung dilempar saking kagetnya. Wa tadau kullu zati hamlin hamlaha. Seorang wanita yang sedang hamil tiba-tiba langsung keluar bayinya padahal belum waktunya melahirkan. Wa taron nasa sukara. Kamu lihat manusia mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka tidak mabuk. Mereka tidak mabuk, cuman diombang-ambing oleh bumi yang berguncang, langit yang pecah, gunung-gunung terlepas dan berhamburan, segala macam terjadi di saat itu. Itulah yang kata Allah, azab, walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi di saat itu azab Allah sangat keras terjadi kepada orang yang menyaksikan peristiwa hari kiamat. Ya, kita mungkin zaman sekarang, ya mungkin kita tidak akan sampai, Pak, ya. Tapi yang kita harus takuti, hari kiamat pasti terjadi, Pak. Mungkin tidak merasakan peristiwanya, tapi kita akan merasakan lainnya setelah peristiwa hari kiamat, kebangkitannya, dikumpulkan di padang mahsyar, dihisab dan sebagainya. Maka Allah melanjutkan, ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Kepada Tuhanmu, kepada Allah saat itu tempat kembalimu, kepada Allah. Jadi kita tidak bisa kembali, tidak bisa lari, tapi kita akan dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah, cuman dengan proses yang panjang. Yang kita tahu ada 3 tiupan trompet. Tiupan yang pertama, tiupan yang mengagetkan. Tiupan yang kedua, tiupan yang mematikan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, kam baina nafkhataini, berapa jarak antara dua tiupan? Nabi menjawab, 40 tahun. Wallah alam 40 tahun seperti apa, tapi akan terjadi itu. Tiupan yang kedua mematikan, semua akan mati, malaikat mati, termasuk malaikat yang tukang mematikan, namanya malaikat Israel, mati juga, Pak. Semuanya itu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tersisa abadi Allah. Ini yang sering kita baca ayatnya kan, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu hancur binasa kecuali Allah yang tidak akan binasa. Baru sesuai dengan kehendak Allah tiupan yang ketiga. Tapi sebelumnya malaikat Israfil yang sudah mati pun akan dihidupkan kembali, baru diperintah untuk meniup tiupan yang ketiga. Nah, di saat itulah
manusia yang sudah hancur mati, makhluk yang lain sudah mati akan dihidupkan kembali, termasuk para malaikat. Yang terkubur akan keluar dari alam kuburnya, jasad dengan ruh bersatu dengan proses yang panjang, sesuai dengan firman Allah, ila rabbika yauma idzinil mustaqar, kepada Tuhanmu tempat kembalimu. Nanti ketika dihidupkan ruh-ruh yang sudah bersatu dengan jasad bangun. Kata Allah, orang-orang yang akan mendapatkan azab, mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Dalam tafsir surat Yasin, orang yang akan mendapatkan azab, mendapatkan kemurkaan Allah, bangkit dari kematian, mereka berkata, ya wailana, aduh celaka kita, man ba'asana mim marqadina hadza, siapa yang membangunkan kami dari tidur ini. Mengatakan aduh celaka dengan penuh ketakutan dan kesedihan. Tapi sebaliknya, orang yang akan mendapatkan nikmat hisab yang mudah ringan, mereka mengatakan hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi langsung membenarkan ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul, dengan wajah yang ceria, senang, baru bangkit dari kematian dan digiring untuk segera berkumpul di padang mahsyar. Ya, prosesnya panjang juga, Pak. Berapa lama berdiri di padang mahsyar itu kan urusannya Allah. Karena Allah membiarkan manusia dan malaikat-malaikat berbaris, makhluk-makhluk yang lain semuanya berbaris di padang mahsyar. Tidak langsung dihisap, dibiarkan. Matahari di atas kepala didekatkan. Hadis Nabi mengatakan jaraknya 2 mil. 2 mil itu kalau 1 milnya sama dengan 1 kilo, 1,6 kilometer. Berarti kalau 2 mil lebih 3 kilo ya, kilometer. Nah, kita nggak bisa membayangkan betapa panasnya. Sekarang saja matahari yang jauh panas jutaan mil, siang hari terasa panas. Cuman ini sudah isya, Pak. Masuk ya waktunya. Pembahasan belum selesai dan insya Allah pekan depan semoga Allah memanjangkan umur kita lanjutkan pengajian. Dan demikian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.